Objek kajian ilmu sosial dan metode kajian ilmu sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rindu Valerina dengan NIM 2210841012 dari jurusan Administrasi Publik Universitas Andalas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Objek Kajian Ilmu Sosial dan Metode Kajian Ilmu Sosial. Baiklah, sebelum kita membahas objek kajian ilmu sosial, ada yang tahu objek kajian utama dalam ilmu sosial? Ya udah, Rindu kasih tahu. Objek kajian utama dalam ilmu sosial adalah masyarakat, yang dimana ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan lingkungannya dan bagaimana interaksi masyarakat di dalamnya. Dan manusia menjadi faktor penting untuk terjadinya interaksi sosial tersebut. Nah, jadi dalam pembahasan materi kali ini, Rindu akan membahas apa saja objek kajian ilmu sosial dan bagaimana sih metode dari kajian ilmu sosial tersebut. Yang pertama, objek kajian ilmu sosial. Di dalam objek kajian ilmu sosial terdapat objek material dari studi ilmu sosial, berupa tingkah laku dalam tindakan yang khas manusia. Ia bersifat bebas dan tidak bersifat deterministik. Ia mengandung pilihan, tanggung jawab, makna, pernyataan privat dan internal, konveksi, motif, dan sebagainya. Setelah objek material, selanjutnya aktivitas manusia. Aktivitas manusia tersebut termasuk cara berpikir, cara bersikap, dan berperilaku dalam menjalin hubungan sosial di antara sesamanya dan bersifat kondisionalitas. Selanjutnya, gejala sosial. Gejala sosial memiliki karakteristik fisik, namun diperlukan beberapa penjelasan yang lebih dalam untuk mampu menerangkan gejala sosial tersebut. Sebab tidak hanya mencakup fisik, tetapi juga aspek sosiologis, psikologis, maupun kombinasi berbagai aspek-aspek lainnya. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, yaitu metode kajian ilmu sosial, saya akan menyampaikan beberapa cabang-cabang ilmu sosial. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi adalah ilmu yang membahas tentang penyampaian pesan dari manusia satu dengan manusia lainnya dengan tujuan tertentu. Yang kedua, sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia yang hidup berkelompok yang disebut dengan masyarakat, di mana pola kehidupannya secara individu ataupun berkelompok, hubungan dengan institusi sosial, pola kehidupan, maupun dalam kaitannya dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, ekonomi. Ekonomi menurut Mayer. Ekonomi adalah ilmu yang membahas tentang kebutuhan dan kepuasan yang harus dipenuhi dengan cara memenuhinya. Menurut Sapria, ekonomi adalah kajian tentang bagaimana sumber daya yang terbatas digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Menurut J.L. Metz dan Abdullah, ekonomi adalah studi tentang upaya manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran adalah tujuan ekonomi kehidupan manusia. Yang keempat, psikologi. Psikologi adalah salah satu cabang dari psikologi yang mempelajari perilaku individu atau kelompok dalam situasi sosial dengan mempelajari dan menganalisis bagaimana manusia atau kelompok mempengaruhi lingkungan sosial dan bagaimana lingkungan sosial mempengaruhi manusia. Yang kelima, geografi. Geografi adalah ilmu yang mengkaji tentang bumi. Bumi dalam geografi yaitu seluruh gejala dan proses alamiah maupun kehidupan. Wilayah studi geografi meliputi tentang fisik, gejala manusia, dan lingkungan alam. Yang keenam, antropologi. Antropologi merupakan ilmu yang berusaha mencapai pemahaman tentang manusia dengan mempelajari berbagai warna bentuk fisik, masyarakat, dan budaya.
Yang ketujuh, politik. Menurut Jan Barents, politik merupakan studi tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang dimana bagian dari kehidupan masyarakat. Ilmu politik juga mempelajari tentang negara-negara yang melakukan tugasnya. Yang kedelapan, sejarah. Sejarah merupakan ilmu yang membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu, yang berhubungan dengan manusia dan berkaitan dengan kehidupan yang akan datang. Baiklah, saya akan membaca pembahasan yang terakhir, yaitu metode kajian ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial mempunyai karakteristik normatif, teologis, dengan metode linear dan analisanya untuk menemukan arti, nilai, dan tujuan. Metode linear memiliki 3 tahap. 3 tahap metode linear yaitu: 1. Persepsi. Persepsi yaitu penangkapan data melalui indera metode ilmiah dalam ilmu-ilmu sosial. Persepsi sebagai bentuk konstruk dalam ilmu-ilmu sosial tidak semudah ilmu-ilmu alam. Karena gejala sosial lebih bervariasi dibandingkan dengan gejala fisik, sehingga tidak semua gejala sosial dapat diamati secara langsung. Hal ini mengingat gejala sosial banyak yang bersifat unik, kondisionalitas, ada jalinan unsur-unsur kejadian sosial, dan sukar untuk berulang lagi. Bahkan, tidak akan pernah berulang. Oleh karena itu, ahli sosial tidak bersikap sebagai penonton yang menyaksikan suatu proses kejadian sosial, tetapi menjadi bagian integral dari objek kehidupan yang ditelaah, yaitu konsepsi yang ingin dicapai oleh ilmu-ilmu sosial adalah mendapatkan pengertian yang mendalam dari gejala-gejala yang sedang diselidiki dengan first hand dalam kurung teknik dalam menemukan dan hipotesis tutup kurung maupun dengan berpartisipasi dalam penelitian. Yang kedua, konsepsi. Konsepsi adalah pengolahan data dan penyusunan dalam suatu sistem. Konsepsi merupakan tafsiran seseorang. Oleh karena itu, konsep dan konsepsi merupakan istilah yang berbeda, baik dalam pengertian maupun penggunaannya. Konsep bersifat lebih umum dan dikenal atau diumumkan berdasarkan kesepakatan, sedangkan konsepsi bersifat khusus atau spesifik. Konsepsi adalah pengertian atau tafsiran seseorang terhadap suatu konsep tertentu dalam kerangka yang sudah ada dalam pikirannya dan dimiliki. Konsepsi yang dimiliki seseorang pada dasarnya akan berbeda dengan konsepsi orang lain. Hal tersebut dikarenakan konsep yang dimiliki seseorang berbeda-beda sehingga menimbulkan cara pandang dan penafsiran yang berbeda. Konsepsi yang dimiliki siswa terkadang tidak sesuai dengan konsepsi yang dimiliki para ilmuwan. Jika konsepsi yang dimiliki para siswa sama dengan yang dimiliki ilmuwan, maka konsepsi tersebut tidak dapat dikatakan salah. Namun, jika konsepsi yang dimiliki siswa tidak sesuai dengan konsepsi para ilmuwan, maka siswa tersebut dikatakan mengalami miskonsepsi. Yang ketiga, prediksi. Prediksi yaitu penyimpulan sekaligus peramalan. Prediksi adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang suatu yang paling mungkin terjadi di masa depan, berdasarkan informasi masa lalu dan masa sekarang yang dimiliki. Agar kesalahannya atau selisih antara suatu yang terjadi dengan hasil perkiraan dapat diperkecil, prediksi tidak harus selalu memberikan jawaban secara pasti kejadian yang akan terjadi, melainkan berusaha untuk mencari jawaban sedekat mungkin yang akan terjadi. Pengertian prediksi sama dengan ramalan atau perkiraan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, prediksi adalah hasil dari kegiatan memprediksi atau meramal atau memperkirakan nilai pada masa yang akan datang dengan menggunakan data masa lalu. Prediksi menunjukkan apa yang akan terjadi. Jadi, metode-metode di atas
merupakan khas ilmu-ilmu sosial di mana menjelaskan peristiwa tidak sebatas wujud, fisik maupun gerak dari suatu peristiwa tersebut, tetapi juga pikiran-pikiran yang ada di balik peristiwa tersebut. Menurut Jujun Eswarya Swasmantri mengatakan bahwa metode ilmiah dalam studi ilmu-ilmu sosial dikembangkan dengan teknik-teknik tersendiri dalam melakukan kegiatannya. Teknik-teknik tersebut bersifat khusus dan biasanya dikembangkan untuk meneliti aspek tertentu yang bersifat eksploratoris, yang bertujuan menemukan pola atau struktur secara keseluruhan. Pendekatan dalam teknik ini tersebut seringkali dikenal dengan pendekatan holistik. Selain pendekatan holistik dalam studi ilmu sosial, juga ada pendekatan partikularistik. Pendekatan partikularistik dan holistik digunakan untuk mengungkapkan universalitas dan kekhususan sebagian bagian dari kebenaran ilmu-ilmu sosial. Untuk mengungkapkan hal tersebut, maka digunakan metode kuantitatif, positivistik, dan metode kualitatif naturalistik. Dalam tradisi kualitatif, penelitian harus menggunakan diri mereka sebagai instrumen, mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data. Untuk mencapai wawasan imajinatif responden, peneliti diharapkan fleksibel dan reflektif, tetapi tetap menjaga jarak. Sedangkan dalam tradisi kuantitatif, instrumen merupakan alat yang telah ditentukan sebelumnya dan tertata dengan baik, sehingga tidak banyak memberi peluang bagi fleksibilitas, masukan imajinatif, dan refleksivitas Barnett. Metode kuantitatif untuk menelah manusia adalah hubungan dengan lingkungannya secara sistematis, baik melalui teknik sosiometri maupun skala dan statistik. Dalam hubungan manusia dan hubungan dengan manusia lainnya, terkandung di dalamnya hubungan manusia yang dibalik kenyataan yang teramati. Contohnya dalam menerangkan dan teknik pengumpulan data tentang kejadian tsunami, jelas akan berbeda teknik pengumpulan data mengenai motivasi seseorang menjadi pekerja komersial dan lain sebagainya. Baiklah, sekian pembahasan materi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.